Bab 2016 Keluarga Wei yang tidak beruntung. Ini tidak masuk akal. Jika kamu ingin aku berlutut dan meminta maaf, jangan pernah memikirkannya. Ye Bufan mengatakan ini, tapi dia terlihat sangat gugup. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah, dan bahkan langsung mundur di belakang Song Yaoji. Song Yaoji bingung. Dia secara pribadi pernah merasakan betapa kejamnya pria ini. Bahkan sang putri tidak menganggapnya serius, dan dia tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi begitu banyak pria kuat dari Istana Ansun. Bagaimana dia bisa takut ketika dia melihat beberapa orang di depannya? Tapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, faktanya ada di hadapannya. Melihat penampilan Ye Bufan, mata Wei Ling berkilat jijik. Nak, apakah menurutmu kamu berhak berbicara saat ini? Dia berkata sambil melambaikan tangannya di belakangnya, mari kita rawat anggota tubuhnya dulu. Dari lubuk hatinya, dia tidak mengambil milik Wei Ping penting di hati, yang paling penting adalah wanita di sebelahnya. Alasan melakukan ini adalah agar Song Yaoji melihat kekuatannya sehingga dia dapat memulainya nanti. Melihat perintah sepupunya, Wei Ping pun berteriak dengan semangat, pukul aku dengan keras. Dia tidak melihat saudaranya sejak dia dikeluarkan dari akademi, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Wei ingin membalaskan dendam adiknya sepenuhnya, dan kemudian menyebarkan berita itu kembali ke keluarga. Namun ia tidak menyangka akan kempes lagi dan lagi, hingga akhirnya kakinya langsung patah. Tentu saja, dia tidak ingin keluarganya mengetahui hal memalukan seperti itu, jadi dia tidak pernah mengirimkan kabar itu kembali. Karena itu, Wei Ping tidak tahu keberadaan menakutkan seperti apa yang dia hadapi. Dia mengira Ye Bufan hanya berada di tahap Nas Chen Sol, jadi dia bertindak tidak bermoral. Sang master memberi perintah, dan 4 master dalam tahap transformasi ilahi di belakangnya bergegas menuju Ye Bufan tanpa ragu-ragu. Song Yaoji mengerutkan bibirnya. Dia masih tahu sesuatu tentang pria di depannya. Meskipun dia tampaknya hanya berada di tahap tengah Nas Chen Sol, kekuatan tempurnya jelas tidak lemah cukup untuk dilihat. Namun adegan berikutnya sekali lagi membuatnya terpana dan terpana. Di bawah serangan 4 orang, Ye Bufan dipukuli hingga berantakan. Song Yaoji tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi saat dia mengerti, semuanya sudah terlambat, Ye Bufan sudah menghilang tanpa jejak. Juga, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Kamu benar-benar pengecut, bahkan mengabaikan wanita. Wei Ling mengerutkan bibirnya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dia tidak peduli apakah anggota tubuh pihak lain patah atau tidak. Dia hanya peduli pada wanita di depannya, jadi dia tidak membiarkan anak buahnya mengejarnya. Wei Ling kemudian memandang Song Yaoji dengan senyuman cabul di wajahnya. Nak, pria tak berguna itu telah melarikan diri, ikutlah denganku sekarang. Selama kamu merasa nyaman melayaniku, kamu akan mendapatkan keuntungan darinya. Keluar dari sini. Bagaimanapun, Song Yaoji juga seorang putri berpangkat tinggi. Dia tidak tahan dengan penghinaan seperti ini, jadi dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Wei Ling. Aduh, wanita jalang bau yang keluar untuk menjual telah memberimu muka, bukan? Kamu berani memukulku. Wei Ling tiba-tiba menjadi geram. Dia sering melakukan hal seperti ini untuk menindas laki-laki dan mendominasi wanita, dan dia belum pernah melakukannya sebelumnya. Dia berteriak kepada 4 pria di sebelahnya, apakah kalian semua bodoh? Segera bawa perempuan jalang kecil ini kepadaku dan lihat apa yang aku lakukan padanya. Rumah bordil, dia berani menyerang tuan muda mereka, dan dia tidak bereaksi sama sekali untuk beberapa saat. Ketika dia sadar, Wei Ping mengangkat tangannya dan menamparnya dengan mulut besar, pelacur bau, kamu berani memukul sepupuku. Sebagai putri Istana Ansun, Song Yaoji selalu menyendiri. Dia tidak pernah disentuh oleh siapapun sejak kecil, apalagi ditampar mulutnya di depan umum. Saat ini, dia sangat marah sehingga dia berkata, kamu berani memukulku, kamu mati. Tahukah kamu siapa aku? Aku putri Baoxing dari Istana Ansun. Memang benar, dia berasal dari Istana Ansun, belum lagi sang putri, meskipun dia seorang pelayan. Keluarga Wei tidak boleh menyinggung perasaannya. Dia melihatnya dengan hati-hati lagi.
Dia dan ayahnya sebelumnya mengunjungi Song Jian, Pangeran Ansun, dan telah melihat sang putri dari kejauhan. Dasar jalang, apa menurutmu kami bodoh? Wei Ping, yang berada di sebelahnya, tertawa dengan nada menghina, sepupu, jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Putri mana yang akan datang ke Menara Baihua, dan putri mana yang akan berpakaian seperti itu, ini. Dia terlihat seperti gadis rumah bordil, bagaimana dia bisa menjadi seorang putri? Wei Ling berbisik di telinganya, tetapi saya telah melihat Putri Bao Xing, yang mirip dengan wanita ini. Sepupu, ada banyak orang yang melihat sama. Wei Ping berkata, saya juga pernah mendengar nama Putri Bao Xing. Dia adalah seorang jenius seni bela diri yang langka di antara keluarga kerajaan. Lihat sekarang, apakah wanita ini mirip dengannya? Wei Ling menoleh ke belakang dan melihat Song Yaoji yang telah berhasil ditundukkan oleh beberapa anak buahnya, langsung membenarkan perkataan Wei Ping. Putri Bao Xing memiliki nama yang sangat terkenal dan benar-benar tak terkalahkan dalam tahap transformasi. Bagaimana bawahannya bisa menjadi saingannya? Itu masuk akal. Jika kamu tidak ada di sini, aku akan tertipu oleh wanita jalang ini. Wei Ling melambaikan tangannya, bawa wanita ini kembali padaku. Kamu, mata Song Yaoji memerah karena marah. Huo, setelah kamu mengungkapkan identitasmu, pihak lain berani melakukan ini padamu. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi begitu dia membuka mulutnya, Wei Ping menutup titik bisunya, dan sekarang dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ah, Song Yaoji hanya bisa menangis. Dia menatap Wei Ping dan Wei Ling dan mengertakkan giginya dengan kebencian. Dasar jalang, kamu masih berani menatapku seperti ini. Aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku nanti. Setelah Wei Ling mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, diikuti oleh beberapa bawahannya dan Song Yaoji. Begitu orang-orang ini pergi, sosok Ye Bufan muncul dari sudut tidak jauh, melihat ke arah mereka pergi dengan senyuman lucu. Dia melakukannya dengan sengaja sekarang, dan alasan mengapa dia bertindak lemah adalah untuk menyingkirkan kentang panas Putri Bao Xing. Kedua saudara laki-laki dari keluarga Wei, Wei Wei dan Wei Ping, bukanlah burung yang baik, dan dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Hal yang sama juga terjadi pada Wei Ling yang saya temui kali ini. Melihatnya seperti itu, dia sering menindas laki-laki dan mendominasi wanita. Dan Song Yaoji selalu nakal dan sombong, jadi wajar saja jika dia mengalami beberapa kesulitan. Sekarang membiarkan Wei Ling merebut wanita ini tidak hanya akan menghukum keluarga Wei, tetapi juga memberi pelajaran pada putri sulung sang putri. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, dan apakah Istana Ansun akan mendapat kabar tersebut, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Hampir seluruh kota puncak Tianfeng adalah wilayah Song Jian. Mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahui berita tentang hilangnya putrinya. Wei Ling, dua pemuda jahat yang telah melakukan banyak kejahatan, mengira mereka telah merebut seorang wanita dari tangan mereka, namun nyatanya, apa yang mereka rampas adalah hal yang sangat eksplosif. Keluarga Wei harus menanggung murka Pangeran Ansun selanjutnya. Terutama Wei Ping itu, dia bahkan menamparkan mulut Song Yaoji. Memikirkan hal ini, dia berhenti diam, bersiul riang, dan berbalik untuk berjalan ke arah Akademi Lingqiao. Bab 2017, Takut Sampai Kencing. Wei Ling melihat penampilan Song Yaoji yang menawan, dan hatinya menyala-nyala, rombongan itu bergegas kembali ke keluarga Wei. Begitu beberapa orang memasuki pintu, mereka bertemu dengan seorang pria parubaya berwajah putih dan berjanggut panjang. Itu adalah Wei Yut, kepala keluarga Wei. Song Yaoji mengenal Wei Yut, yang pernah mengunjungi ayahnya Song Jian. Tapi dia tidak bisa berbicara sekarang. Dia hanya bisa berteriak seperti orang bisu, berharap bisa menarik perhatian orang lain dan mengenali identitasnya. Faktanya, dia terlalu memikirkannya. Wei Yut melirik ke sini, tetapi ketika dia melihat pakaian gadis bordil yang dia kenakan, dia segera memalingkan muka dengan jijik, tidak memperhatikan penampilannya sama sekali. Melihat dia dihina lagi, Song Yaoji hampir marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Wei Yut memelototi Wei Ling, apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu bahkan merampok gadis-gadis pelacuran dari rumahmu.
apakah kamu masih bisa sukses? Orang ini memiliki seorang putra di usia tuanya, dan dia dimanjakan sampai ke surga. Dia sudah lama mengetahui bahwa Wei Ling sering keluar untuk merampok wanita dari keluarga baik-baik, tetapi dia tidak pernah menghentikannya. Sebaliknya, dia mencoba segala cara untuk membantu menghapusnya, dan bahkan menggeledah rumah dan memusnahkan keluarganya. Justru karena itulah Wei Ling menjadi semakin tidak bermoral. Dia akan merampok wanita manapun yang dia suka di jalan. Alasan mengapa Wei Yu tidak puas kali ini bukan karena putranya telah merampok wanita lain, tetapi karena dia merasa bahkan wanita bordil pun dirampok, yang benar-benar kehilangan muka bagi keluarga Wei. Wei Ling berkata sambil tersenyum, "Ayah, selama wanita itu cantik, mengapa kamu begitu peduli? Kamu mengenal wanita sepanjang hari, berhati-hatilah dan jangan melukai dirimu sendiri." Yud berbalik dan pergi, menghadap dirinya sendiri. Pergi ke ruang belajar. Wow, melihat punggungnya yang mundur, Song Yaoji sangat marah hingga dia mengertakkan gigi dan terus menghentakkan kakinya. Oke, berhentilah meneleponku, cantik kecil. Jika kamu memiliki kekuatan, pergilah ke tempat tidur dan telepon dia nanti. Wei Ling tersenyum kotor dan membawa orang-orang menuju kamar tidurnya. Wei Ping mengikuti di belakang dan berkata dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, "Sepupu, wanita ini sangat baik. Bisakah kamu mengizinkan aku mencobanya nanti?" "Tidak masalah, kami bersaudara tidak punya hal lain untuk dikatakan. Aku akan menunggu sampai kakak sudah selesai menikmatinya. Milikmu." Setelah mendengar percakapan kotor antara kedua orang itu, mata Song Yaoji terbakar. Yang paling dia benci sekarang bukanlah Ye Bufan, tapi dua pria di depannya. Meskipun Ye Bufan membuatnya sangat menderita, dia selalu berpegang pada garis bawah dan dianggap jujur dan tidak pernah memanfaatkannya. Tapi kedua pria ini sebenarnya ingin bekerja sama untuk membuat rencana mereka sendiri. Saat ini, dia telah memutuskan bahwa begitu dia mendapatkan kembali kebebasannya, dia harus memotongnya menjadi beberapa bagian. Wei Ling tidak tahu seberapa besar masalah yang dia timbulkan. Dia membuka pintu kamar tidur, menyeret Song Yaoji masuk, melemparkannya ke tempat tidur, dan kemudian mengulurkan tangan untuk membuka lubang bodohnya. "Baiklah gadis kecil, sekarang kamu bisa berteriak sebanyak yang kamu mau. Semakin kamu memanggilku tuan muda, aku akan semakin bersemangat." Song Yaoji berteriak dengan niat membunuh, "Kamu binatang buas. Aku adalah putri dinasti, pernahkah kamu memikirkan konsekuensi dari melakukan ini?" "Tentu saja aku sudah memikirkan konsekuensinya." Wei Ling tertawa jahat lagi, "Jika kamu adalah sang putri, maka akulah laki-laki sang putri." Mau tidak mau dia mengulurkan tangannya dan memainkannya. Dia menyentuh pipinya yang rapuh. Song Yaoji berkata dengan niat membunuh, "Kamu bajingan, tunggu saja aku." "Tidak perlu menunggu, aku di sini sekarang." Wei Ling tidak tahu berapa banyak wanita baik yang telah dirugikan di sini, dan bagaimana dia bisa memiliki kesabaran menunggu. Bersiaplah untuk menerkam. Tetapi pada saat ini, suara marah tiba-tiba terdengar di keluarga Wei. "Keluarga Wei, saya Song Jian, Pangeran Ansun. Jika ada yang berani menyentuh putriku, aku akan menghancurkan 9 klanmu." Ketika Wei Ling mendengar teriakan marah ini, rasanya seperti seember air dingin dituangkan di kepalanya, dan api di tubuhnya segera padam. Setelah beberapa saat linglung, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Wanita di depannya sebenarnya adalah putri istana Ansun. Kemudian rasa takut yang sangat besar muncul dari lubuk hatinya, dan kakinya melemah dan dia jatuh ke tanah. Kemudian bau busuk memenuhi seluruh ruangan, dan orang ini sangat ketakutan hingga dia buang air kecil. Tidak heran dia begitu takut. Meskipun dia pesolek, bukan berarti dia tidak punya otak. Di kota kerajaan Kekaisaran Tianfeng ini, ada beberapa orang yang tidak mampu mereka sakiti, dan Pangeran Ansun jelas merupakan orang pertama. Sekarang dia benar-benar merebut kembali putri seseorang dan ingin melakukan sesuatu yang jahat. Saya bahkan tidak dapat membayangkan betapa serius konsekuensinya. Bencana kali ini sungguh terlalu besar. Belum lagi Wei Yud, bahkan Raja Surga pun tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Saat ini, sosok Ye Bufan tiba-tiba muncul di benaknya.
Wei Ping tetap berada di luar ruangan, berpikir liar, membayangkan. Dia bisa mendapatkan sepotong kue nanti. Pertama, Song Yaoji sangat cantik, yang membuat jantungnya berdebar kencang. Kedua, dia adalah wanita yang dia rebut dari Ye Bufan. Namun ketika mendengar teriakan marah tersebut, ia langsung disambar petir. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita tersebut sebenarnya adalah putri dari dinasti tersebut. Kemudian dia mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia awalnya mengira bahwa dia telah merebut wanita Ye Bufan, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah guntur super yang sengaja dilempar. Kamu bermarga Ye, kamu bajingan, aku ditipu olehmu. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi dia hanya bisa terjatuh dengan lemah ke tanah. Orang yang paling terpukul adalah Wei Yut. Meskipun keluarga Wei memiliki sedikit kekuatan di Kekaisaran Tianfeng, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Pangeran Ansun. Karena itu, meski dia menyayangi Wei Ling, dia berulang kali menyuruhnya untuk tidak memprovokasi orang-orang dari istana, namun dia tidak menyangka Pangeran Ansun akan datang langsung untuk membunuhnya hari ini. Hanya saja dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, dan dia tidak menyangka bahwa wanita dari rumah bordil yang direbut kembali oleh putranya adalah putri dari dinasti tersebut, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ini tidak lagi penting. Yang penting adalah gerbang keluarga Wei telah runtuh, dan kemudian Song Jian dengan wajah pucat menyerbu masuk dari luar dengan prajurit lapis baja emas yang tak terhitung jumlahnya, diikuti oleh Zhao Lian dan orang kuat lainnya. Seperti dugaan Ye Bufan, seluruh kota kerajaan Tianfeng penuh dengan mata-mata dari istana Ansun. Dia baru saja keluar dari menara Baihua, dan Song Jian di sana telah menerima hadiahnya. Sebagai panglima tertinggi dari 3 pasukan, Song Jian biasanya sangat licik dan licin, jadi dia menyadari perbedaannya. Sejak Ye Bufan keluar dengan selamat, itu membuktikan bahwa Wang Jin dan orang lain yang dia kirim berada dalam bahaya, yang membuatnya sangat marah. Yang membuatnya semakin marah adalah putrinya diculik oleh keluarga Wei sialan itu. Begitu Song Yaoji dihina oleh Wei Ling, itu akan menjadi pukulan besar bagi seluruh istana pangeran, dan akibat ini pasti tidak tertahankan baginya. Karena itu, dia mengarahkan semua kemarahan yang terpendam di hatinya kepada keluarga Wei, dan segera menghitung pasukannya dan bergegas mendekat. Melihat formasi ini, Wei Yut sangat ketakutan sehingga dia berlari ke arah Song Jian dan berlutut sambil menjatuhkan diri. Saya tidak tahu bahwa pangeran ada di sini. Kejahatannya pantas dihukum mati. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Song Jian menendangnya ke tanah. Sial, di mana putriku? Bab 2018, Hobi Spesial. Wei Yut bangkit dari tanah karena malu, tetapi tanpa rasa ketidakpuasan sama sekali. Dia berkata dengan hormat, "Yang mulia, apakah Anda salah paham? Bagaimana bisa ada seorang putri di sini?" Song Jian tampak murung dan menakutkan, "Anda di mana nak? Di mana dia?" Ini, Wei Yut jelas bukan orang yang sederhana untuk bisa mengambil posisi kepala keluarga, dan dia segera menyadari ada yang tidak beres. Mungkinkah wanita yang dibawa kembali oleh putranya adalah sang putri, tetapi bagaimana ini bisa terjadi? Jadi dia jelas-jelas gadis rumah bordil. Dia bingung tapi tidak berani ragu sama sekali. Dia segera berteriak kepada keluarga di sebelahnya. Cepat pergi dan minta tuan muda tertua untuk datang dan memberi penghormatan kepada pangeran. Dia, ikuti aku juga. Ya, keluarga Wei sangat besar, jadi Zhao Lian mengikuti anggota keluarga itu ke kediaman Wei Ling. Tidak ada banyak waktu, dan Song Yaoji, yang telah membuka kunci titik akupuntur, berjalan dengan cepat, diikuti oleh Zhao Lian, memegang Wei Ling di tangan kirinya dan Wei Ping di tangan kanannya. Ayah! Song Yaoji melemparkan dirinya ke pelukan Song Jian dan menangis. Dia telah menjadi anak manja sejak dia masih kecil. Melihat pemandangan ini, Wei Yut yang baru saja berdiri kembali berlutut dengan kaki lemas, seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat dingin. Bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti saat ini bahwa wanita ini benar-benar putri Song Jian dan putri dari dinasti saat ini. Tapi dia tidak bisa memahaminya, bagaimana sang putri bisa direnggut kembali oleh putranya, dan bagaimana dia bisa berpakaian seperti gadis bordil.
Dia tidak dapat memahami hal-hal ini, tetapi satu hal yang pasti, keluarga Wei telah menyebabkan bencana besar kali ini. Yang mulia, selamatkan hidupmu. Wei Yut berlutut dengan sentakan dan sering melakukan kowtow, setiap kali dengan suara keras, dan tak lama kemudian darah mulai mengalir dari dahinya. Song Jian bahkan tidak melihatnya, tapi menatap bekas tamparan di wajah Song Yaoji yang belum hilang, dan bertanya dengan niat membunuh, siapa yang memukul ini? Ini bajingan ini. Sambil menangis, dia meninggalkan pelukan ayahnya dan berbalik menunjuk ke arah Wei Ping dengan ganas. Wei Ping sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak bisa berlutut dan terjatuh ke tanah. Dia awalnya mengira bahwa ini hanyalah seorang gadis rumah bordil yang menamparkan wajahnya untuk menyenangkan sepupunya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar menamparkan wajah putri saat ini. Saat ini, dia sangat menyesalinya. Jika dia tahu akan seperti ini, bahkan jika dia memotong tangannya sendiri, dia tidak akan berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Yang mulia, mohon maafkan saya, putri. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah yang mulia. Ekspresi Song Jian suram dan menakutkan. Dia dibuat frustrasi oleh Ye Bufan satu demi satu, dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya kemarahan. Sekarang dia tidak punya cara untuk melampiaskan amarahnya. Dia melambaikan tangannya ke samping, bunuh aku. Setelah perintah diberikan, Zhao Lian segera mengambil tindakan. Sebuah gada besar muncul di telapak tangannya dan dia mengayunkannya dengan keras. Selamatkan hidupku. Wei Ping bahkan tidak menyelesaikan sepatah kata pun memohon belas kasihan. Dia hanya mendengar suara ledakan dan seluruh tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Saat ini, seluruh keluarga Wei sangat ketakutan sehingga mereka menundukkan kepala, takut mereka akan terlibat. Wei Yut terbaring di tanah, seluruh tubuhnya gemetar seperti bola, dan dia tidak berani melihat kematian Wei Ping. Saat ini, dia dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan pernah membiarkan anak haramnya keluar dan menimbulkan masalah. Di masa lalu, mereka mengandalkan kekuatan keluarga dan menindas orang lain tanpa kendali. Mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu saat mereka akan ditindas. Meskipun Wei Ping sudah mati, kebencian di mata Song Yaoji tidak banyak hilang, dan dia menoleh untuk melihat Wei Ling di sebelahnya lagi. Yang mulia, mohon maafkan saya. Wei Ping lah yang meminta saya melakukannya. Wei Ling sangat ketakutan hingga tulangnya lemah. Dia awalnya seorang pesolek, dan dia tidak memiliki tulang punggung sama sekali saat ini. Dia memasukkan panci ke dalam panci. Semua dibuang ke sepupunya yang sudah meninggal. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa putri dinasti yang bermartabat mengikuti Ye Bufan dengan patuh dan berdandan seperti gadis rumah bordil. Tapi Song Yaoji hampir dianiaya sekarang, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan pengalihan kesalahannya? Dia mengertakkan gigi dan berteriak, bunuh bajingan ini. Zhao Lian di sebelahnya tidak ragu-ragu sama sekali, dan mengayunkan tongkatnya tangannya lagi, bola kabut darah lainnya meledak. Pemuda jahat dari keluarga Wei ini telah melakukan banyak kejahatan di masa lalu, dan hari ini dia telah menerima balasan yang pantas dia terima. Wei Yut terbaring di tanah dan hatinya menegang. Ini adalah putra satu-satunya, dan dia meninggal seperti ini, tetapi dia masih tidak berani mengatakan apapun. Meskipun keluarga Wei juga memiliki banyak tuan, menghadapi istana Ansun, mereka seperti semut yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Setelah membunuh 2 orang berturut-turut, ekspresi Song Jian masih belum membaik. Bunuh keluarga Wei untukku. Setelah mengatakan itu, dia menarik Song Yaoji dan berjalan keluar pintu. Keluarga Wei di belakangnya, yang awalnya memiliki sedikit keberuntungan, menjadi putus asa. Orang-orang ini bangkit dari tanah dan segera melarikan diri. Sayangnya, dikelilingi oleh para prajurit lapis baja emas itu, tidak ada yang bisa melarikan diri. Keluarga Wei, sebuah keluarga besar yang telah melakukan banyak kejahatan di kota Raja Tianfeng, dimusnahkan dengan cara ini dapat dianggap menghilangkan momok besar bagi rakyat. Song Jian membawa Song Yaoji pergi dari keluarga Wei. Istana Ansun sebelumnya sedang dibangun, dan mereka kembali ke istana lain. Kembali ke kamar, dia bertanya, Yaoji, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa jatuh ke tangan anak laki-laki bernama Ye itu?
Bagaimana kamu bisa sampai ke Menara Baihua? Juga, apa yang terjadi sebelumnya? Wang Jin kemana mereka pergi? Song Jian benar-benar penuh dengan pertanyaan saat ini, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di banyak tempat. Itu semua sialan Ye Bufan. Pada saat ini, Song Yaoji telah mengganti pakaiannya di bawah pelayanan-pelayan, dan menceritakan kisahnya dengan getir. Song Jian sudah murung saat mendengar kata terakhir, sialan, pria bernama Ye itu bisa menemukan pria itu Zheng Sanbao. Dia telah menghitung semuanya, tapi dia tidak menyangka master nomor 1 itu akan mengambil tindakan. Anda tahu, Zheng Sanbao meskipun dia hanya seorang kasim, statusnya sangat tinggi sehingga tidak ada seorang pun kecuali kaisar saat ini dan Ibu Suri yang memperhatikannya. Tanpa diduga, orang sombong seperti itu kini bersedia bertindak sebagai pengawal pemuda ini, dan dia selalu siap sedia untuk dihubungi. Song Yaoji berkata dengan getir, "Ayah, anak laki-laki itu telah mempermalukan saya lagi dan lagi, Anda harus membalaskan dendam saya." Zhao Lian melangkah maju dan berkata, "Yang mulia, apakah Anda ingin saya memimpin seseorang untuk menangkap Ye Bufan dan membasmi dia sepanjang jalan?" "Cara, ayo pergi ke Menara Baihua." Song Jian tampak murung, "Mari kita hentikan masalah ini. Jangan bertindak gegabah untuk saat ini." Zhao Lian tertegun sejenak. Menurut pemahaman masa lalunya tentang sang pangeran, dia selalu menyukai sang pangeran, putri paling banyak. Sekarang saya telah mengalami penghinaan yang begitu besar, saya seharusnya sangat marah. Mengapa saya tiba-tiba ingin berumah tangga? Song Yaoji langsung berteriak, "Ayah, kenapa? Apakah istana kita masih takut dengan pencuri kecil bernama Ye itu?" Bab 2019 mengerikan. Jangan lupa siapa dirimu. Song Jian berkata dengan wajah pucat, "Kamu adalah putri dari dinasti saat ini, dan diketahui bahwa kamu pernah ke tempat seperti Gedung Baihua, keluarga Song kita. Tidak peduli apa yang kita lakukan, terlepas dari Ye Bufan atau Menara Baihua, berita seperti ini akan segera menyebar. Sebaliknya, jika kita berpura-pura tidak terjadi apa-apa, orang-orang di Baihualu akan mengira kamu adalah putri palsu. Saya percaya apa yang dikatakan Ye Bufan sebelumnya, dan masalah ini tidak akan bocor. Titik. Tujuannya adalah untuk naik tahta dan mengambil alih seluruh kekaisaran Tianfeng. Kalau begitu, Song Yaoji akan menjadi putri dinasti. Jika sang putri pernah ke rumah Baihua dan berdandan seperti wanita rumah bordil, di manakah dia akan menempatkan wajahnya sebagai seorang kaisar? Hatinya tenggelam di akhir pidatonya. Sekarang sepertinya Ye Bufan melakukannya dengan sengaja untuk mencegah balas dendamnya. Terakhir kali, dia diam-diam meracuni orang-orang di keluarga Di dan menghancurkan sebagian besar istana, tetapi tidak ada bukti yang tertinggal, membuatnya marah tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Meskipun bukti kali ini meyakinkan, dia tidak berani berbicara. Itu adalah kesalahan besar. Ini, Song Yaoji mengerutkan bibirnya, lalu berkata, "Ada apa? Bukankah keluarga Wei sudah ditangani oleh kita? Apakah itu bisa sama?" Song Jian berkata, "Keluarga Wei adalah keluarga besar, dan kami, Istana Ansun, ingin menyingkirkannya. Kami dapat menemukan banyak alasan. Tapi bagaimana dengan Gedung Baihua? Apa jenisnya? Tempatnya kan? Apakah layak menjadi lawan kita? Bagaimana kita menjelaskannya? Dengan kata lain, jika kita tidak tahu bagaimana menjelaskannya setelah kita menghancurkan Menara Baihua, saya yakin orang lain akan tahu jawabannya." Song Yaoji ingin berdebat tetapi tidak berkata apa-apa, lalu berkata dengan marah, "Apakah kita baru saja memanfaatkan orang bernama Ye itu?" "Tentu saja tidak." Song Jian berkata dengan ekspresi muram, "Saya mendengar bahwa alasan mengapa anak laki-laki itu datang ke kota Raja Tianfeng adalah untuk pertandingan kualifikasi pendatang baru ini. Dan saya akan menjadi tuan rumah pertandingan lusa. Ketika waktunya tiba, aku akan melakukannya. Ini pasti akan membuatnya terlihat baik." Zhao Lian berkata dengan ragu, "Apa maksud pangeran?" Ekspresi sinis muncul di wajah Song Jian, semakin dia peduli pada sesuatu, semakin dia ingin kalah. Dia tidak ingin berpartisipasi. Tambahkan pertandingan kualifikasi pemula. Saya tidak akan membiarkan dia berkompetisi di atas panggung, apalagi berpartisipasi dalam kompetisi. Saat pertandingan kualifikasi selesai,
tidak ada yang akan mengingat apa yang terjadi di menara. Bai Hua, selama kamu memprovokasi istana Pangeran Ansun kami, kamu ditakdirkan untuk mendapatkan akhir yang buruk. Ye Bufan kembali ke Akademi Ling Qiao, meletakkan materi yang dibeli, dan kembali ke kamarnya. Begitu dia memasuki pintu, dia merasakan aura yang kuat, yang datang dari Jiang Fangsu. Pada saat ini, auranya telah mencapai puncak alam pemurnian kekosongan. Senyuman muncul di sudut mulut Ye Bufan. Tampaknya setelah siang dan malam ini, jiwa mata jahat Dao Lord hampir menyatu. Benar saja, setelah beberapa saat, aura Jiang Fangsu menjadi semakin kuat. Dengan jentikan terakhir, semua jarum perak yang tertancap di tubuhnya muncul satu persatu, dan aura pria kuat di alam pemurnian kekosongan memenuhi seluruh ruangan. Jiang Fangsu perlahan membuka matanya, merasakan kekuatan di tubuhnya, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan kemudian melihat Ye Bufan di sampingnya. Saudaraku Ye, ada apa denganku? Apakah aku sedang bermimpi? Mengapa aku merasa begitu kuat sekarang sehingga aku bisa membunuh naga raksasa dengan satu pukulan? Saat dia berbicara, dia mengepalkan tinjunya lagi, merasa bangga dengan kekuatannya. Rasanya agak sulit dipercaya. Membunuh naga raksasa dengan satu pukulan itu palsu, tapi kekuatanmu nyata. Ye Bufan melangkah maju dan menepuk bahunya, saudaraku, apakah kamu sekarang berada di puncak alam pemurnian kekosongan? Alam pemurnian kekosongan, bagaimana mungkin? Jiang Fangsu membuka mulutnya lebar-lebar dengan ekspresi tidak percaya. Dia menghabiskan seluruh usahanya dan aset seluruh keluarga sebelum dia hampir tidak bisa mencapai tahap Golden Elixir. Tapi sekarang dia telah mencapai puncak alam pemurnian kekosongan, dia tidak dapat mempercayai kesenjangan yang begitu besar dan peningkatan yang berlebihan. Saudaraku Ye, apakah kamu bercanda? Ngomong-ngomong, bukankah kita berada di dalam gua? Kapan kita kembali? Dia melihat sekeliling, tetapi dia tiba-tiba diambil dari tubuhnya pada saat itu, dan dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Semua ini benar. Ye Bufan mengajak Jiang Fangsu duduk dan menceritakan kisahnya dari awal sampai akhir, dan akhirnya berkata, awalnya, guru tahu bermata jahat ingin menangkapmu, tapi ternyata milikmu makanan telah digabungkan dengan kekuatan jiwanya, dan sekarang Anda benar-benar berada di puncak alam pemurnian kekosongan. Ternyata semua ini benar. Jiang Fangsu terkejut pada awalnya, lalu terkejut, dan akhirnya berlutut dengan terjatuh di depan Ye Bufan. Saudara Ye, terima kasih atas kebaikan Anda dalam reinkarnasi. Anda hanyalah orang tua saya yang terlahir kembali. Dia dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tulus. Jika bukan karena bertemu Ye Bufan, dia bahkan tidak akan bisa melewati gerbang dari Akademi Angin Biru. Tapi sekarang dia benar-benar melompati gerbang naga dan menjadi orang kuat di puncak alam pemurnian kekosongan, membenci keberadaan seluruh Akademi Angin Biru. Kali ini bahkan lebih benar lagi. Jika Ye Bufan tidak membantu, kesadarannya akan sepenuhnya dimusnahkan oleh Evil Eye Dao Lord, dan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Oke, kita semua bersaudara, kenapa kamu bersikap sopan? Ye Bufan berkata, berlatihlah dengan keras di masa depan, ini juga kesempatanmu. Jangan khawatir, kakak Ye, aku tidak akan mengecewakanmu. Jiang Fangsu berdiri dari tanah. Dia berdiri dan berkata dengan penuh semangat, saudara Ye, bisakah saya juga berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pemula sekarang? Tentu saja, Ye Bufan berkata dengan tegas. Menurut persyaratan kompetisi saat ini, siswa yang berpartisipasi harus berusia di bawah 25 tahun dan memiliki tingkat kultivasi di atas tahap jiwa baru lahir. Ini bukan masalah bagi Jiang Fangsu. Sedangkan untuk jumlah peserta dari masing-masing perguruan tinggi berjumlah 5-10 orang. Awalnya, Akademi Ling Qiao baru saja mengumpulkan 5 orang, tetapi sekarang telah menambahkan Jiang Fangsu, yang dapat dianggap memperkuat kekuatannya. Bagus sekali, sungguh luar biasa. Ini telah menjadi impian saya selama bertahun-tahun, dan akhirnya menjadi kenyataan hari ini. Jiang Fangsu selalu bermimpi untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pendatang baru Kekaisaran Tianfeng, tetapi sangat disayangkan tingkat kultivasinya sebelumnya adalah terlalu rendah, aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara,
aku hanya bisa menyembunyikannya diam-diam di dalam hatiku, dan sekarang semua impianku telah menjadi kenyataan. Setelah menjadi bersemangat, dia berkata kepada Ye Bufan, "Saudara Ye, bisakah Anda mengajari saya teknik menyembunyikan kultivasi saya?" Ye Bufan sedikit terkejut. Kultivasi orang lain tiba-tiba meningkat pesat, dan dia berharap seluruh dunia akan tahu. Saya tidak tahu mengapa dia ingin bersembunyi. Apakah kamu tidak ingin orang lain melihat kultivasimu? Ya, menurutku kakak Ye adalah yang paling tampan ketika dia berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau di atas ring, yang membuat mereka merasa hampir bisa menang. Tetapi poin ini tidak dapat dilampaui seumur hidup. Itu akan menjadi yang paling menyenangkan. Petik 2. Jiang Fangzhu sama sekali tidak mengetahui keberadaan Ye Erlang, dan selalu berpikir bahwa kakak laki-lakinya menyembunyikan kultivasinya. Tidak buruk. Ye Bufan tersenyum. Dia masih memiliki beberapa keterampilan untuk menyembunyikan kultivasinya, jadi dia segera meneruskannya kepadanya. Teknik ini tidak sulit. Jiang Fangzhu, yang berada di alam pemurnian kekosongan Dzogchen, dengan cepat menguasainya. Dengan pengoperasian teknik ini, aura di tubuhnya perlahan menyatu dan kembali ke tahap tengah ramuan emas sebelumnya. Hahaha, merasakan perubahan auranya, Jiang Fangzhu tertawa terbahak-bahak. Para bajingan di Akademi Blue Wind itu, aku pasti akan memberi mereka kejutan besar. Babak 2020, menyombongkan diri atas kemalangan. Di waktu berikutnya, Ye Bufan berkonsentrasi untuk memberikan bimbingan kepada Jiang Fangzhu. Tingkat keterampilan lawan terlalu rendah dan tidak lagi sesuai dengan tingkat kultivasinya saat ini. Dia memilih satu set Tai Zhenjue dari warisan Istana Raja Naga dan menyebarkannya, bersama dengan ilmu pedang dan keterampilan tinju yang sesuai. Sehari kemudian, di bawah bimbingannya, Jiang Fangzhu sepenuhnya menguasai seni sejati Tai, dan pada saat yang sama sepenuhnya menstabilkan tingkat kultivasinya saat ini, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Pada hari ketiga, Ye Bufan dan Li Daoran memimpin semua orang dari Akademi Ling Qiao untuk bergegas ke kampus Kerajaan Angin Biru, tempat diadakannya kompetisi kualifikasi pendahuluan tahunan untuk pendatang baru. Ini adalah desain taman tertutup, berskala sangat besar dan dijaga sangat ketat. Sekelompok orang dari Akademi Ling Qiao menunjukkan token identitas mereka, dan tentara penjaga melakukan interogasi ketat sebelum mengizinkan mereka masuk. Royal School Ground digunakan oleh keluarga kerajaan Kekaisaran Tianfeng untuk melatih tentara. Ukuran dan bentuknya secara keseluruhan sangat mirip dengan tempat latihan di kehidupan sebelumnya. Saat ini, sebuah arena besar dibangun di tengah-tengah venue. Dibangun dengan menggunakan material khusus dan didukung oleh formasi pertahanan yang sangat kuat. Jauh di dalam adalah platform pengamatan yang tinggi dan mewah. Saat ini, seorang anak berjubah kuning sedang duduk di tengah. Duduk di sebelahnya adalah Hua Ziyue dalam pakaian formal, Zheng Sanbao berdiri dengan hormat di belakang, dan sedikit lebih jauh ke belakang adalah Pangeran Song Jian dari Ansun. 3 kursi sederhana dipasang di sebelah platform pengamatan, masing-masing ditandai dengan nama keluarga Kekaisaran Tianfeng, Akademi Blue Wind, dan Akademi Ling Qiao. Di belakang kursi-kursi ini terdapat auditorium yang padat, dengan puluhan ribu orang sudah duduk di sana. Kompetisi kualifikasi untuk pendatang baru juga merupakan acara paling populer di seluruh Kekaisaran Tianfeng, jadi tentu saja banyak orang datang ke sini untuk menonton. Ye Bufan dan kelompoknya datang ke tempat duduk mereka dan menoleh ke samping. 2 kursi di sebelah mereka sudah penuh dengan orang. Keluarga kerajaan Kekaisaran Tianfeng dipimpin oleh Song Yaoji, putri Baoxing. Meskipun dia belum tua, statusnya tetap ada. Putri Song Jian, sepupu kaisar saat ini, secara alami menjadi tokoh utama dalam keluarga kerajaan. Orang-orang di belakangnya semuanya adalah anggota keluarga kerajaan yang luar biasa, semuanya mengenakan pakaian mewah dan tampak bangga. Orang yang memimpin tim dari Blue Wind Academy adalah Wakil Presiden Feng Xingkong. Dia sepertinya merasakan tatapan Ye Bufan dan menoleh untuk melihat ke atas, dengan cibiran samar di wajahnya. Di belakangnya ada siswa dari Blue Wind Academy, ada yang datang untuk bertanding dan ada yang datang untuk menonton. Ada 5 orang yang duduk di barisan depan, yang paling kiri adalah Feng Tianxiang, diikuti oleh 3 pria dan 1 wanita yang belum pernah melihat 4 orang ini sebelumnya.
Bukan hanya dia, Lu Sueman dan yang lainnya juga tampak bingung. Hu Yaoyao bertanya langsung, siapa orang-orang itu? Sepertinya mereka bukan dari Blue Wind College. Kami belum pernah melihat mereka sebelumnya. Chu Lingqi berkata, saya yakin mereka bukan dari Blue Wind College. Benar, sangat mungkin mereka bukan dari Blue Wind College. Feng Xingkong mengundang seseorang ke sini dari luar. Berkata, apakah ini masih diperbolehkan? Nalan Yujia berkata, tentu saja, itu tidak ilegal menurut aturan. Banyak keluarga besar dan sekte yang bersedia membiarkan anak-anak mereka yang berprestasi menempati kuota akademi dan berpartisipasi dalam pemeringkatan pendatang baru. Beberapa bahkan menghabiskan banyak uang. Sebelum bertanding, bukankah Dirong dari keluarga bergabung dengan cabang King Yu? Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan kualifikasi dan berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pendatang baru. Namun, umumnya untuk sebuah perguruan tinggi, kesempatan berharga ini disediakan untuk dirinya sendiri. Olehmu kali ini, saya putus asa, jadi saya memanggil ahli dari luar. Lidaoran berkata, orang-orang itu memang jauh lebih baik daripada siswa Akademi Blue Wind. Pemuda di tengah berada pada tahap akhir dari alam pemurnian kekosongan, dan 3 di sebelahnya juga berada dalam tahap akhir. Ini adalah tahap tengah dari alam pemurnian kekosongan, jadi kamu harus lebih berhati-hati nanti. Ye Bufan mengangguk, tapi dia tidak peduli di dalam hatinya. Dalam hal kekuatan tempur, dia berada di puncak alam pemurnian kekosongan, dan bahkan Jiang Fangzhu telah mencapai kesempurnaan alam pemurnian kekosongan. Tujuan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri adalah memenangkan kejuaraan di kompetisi kualifikasi pendatang baru ini, jadi bagaimana dia bisa menganggap Blue Wind Academy begitu serius? Setelah beberapa saat, pada waktu yang dijadwalkan, kompetisi resmi dimulai. Song Jian, sebagai penanggung jawab umum, melangkah ke platform tinggi. Begitu dia naik ke atas panggung, penonton langsung bersorak. Ye Bufan diam-diam berpikir, tampaknya Pangeran Ansun menikmati popularitas dan prestise yang sangat tinggi di Kekaisaran Tianfeng. Semuanya, saya Song Jian, Pangeran Ansun. Saya akan memimpin pemilihan pendatang baru hari ini. Setelah pembukaan singkat, Song Jian melanjutkan, pertama-tama, ada sesuatu yang ingin saya informasikan kepada Anda. Aturan ini seleksi berbeda dari sebelumnya. Ada beberapa perubahan. Belum lama ini, saya menerima pemberitahuan dari Daxing Empire. Sebelumnya 5 lawan 6. Pengganti. Setelah dia mengatakan ini, terdengar ledakan sorak-sorai. Satu orang lagi sama dengan satu tempat lagi, dan itu hal yang bagus. Ye Bufan juga sangat senang. Setelah terobosan Jiang Fangzhu, dia sedikit khawatir bahwa 6 orang di sisinya tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Saat dia tertidur, sebuah bantal jatuh dari langit. Bantal itu dibuat khusus untuk Akademi Lingqiao. Seringai tipis muncul di bibir Song Jian, seolah dia sangat puas dengan reaksinya. Kemudian dia menambahkan, sesuai dengan perubahan peraturan, Kerajaan Tianfeng kita juga telah melakukan beberapa penyesuaian. Jumlah orang di setiap tim yang berpartisipasi telah disesuaikan dari tidak kurang dari 5 orang menjadi 6 orang. Anehnya, jumlah orang di atas sudah berubah, jadi tidak ada salahnya menyesuaikannya di bawah. Tapi kemudian Song Jian berkata, selain itu, saya akan menambahkan satu hal lagi. Untuk mengubah situasi yin dan yang di beberapa tempat dan meningkatkan prestise nasional Kekaisaran Tianfeng, setiap tim yang berpartisipasi harus memiliki setidaknya 2 orang. Setelah mengatakan ini, penonton biasa yang hadir tidak bereaksi banyak karena mereka sama sekali tidak memahami maksud Pangeran Ansun. Namun ekspresi beberapa orang yang mengetahui cerita di dalamnya berubah. Aturan ini tidak berdampak pada keluarga kerajaan atau Akademi Blue Wind. Aturan ini ditujukan pada Akademi Lingqiao. Paman dan keponakan dari keluarga Feng dari Akademi Blue Wind memiliki senyuman di wajah mereka. Feng Tianxiang mendatangi Feng Xingkong dan berbisik di telinganya, Paman, tampaknya Ye Bufan memiliki banyak musuh, bahkan Pangeran Ansun. Saya tidak memilikinya, saya tidak menyukainya. Sekarang, orang-orang dari Akademi Lingqiao ini semuanya berasal dari Akademi Blue Wind, jadi mereka sangat mengetahui kekuatan satu sama lain. Lu Sueman,
Hu Yaoyao dan lainnya yang dipimpin oleh Ye Bufan benar-benar kuat, jika tidak, mereka tidak akan menemukan pembantu dari Sekte Pedang Beiqiong. Namun masalahnya sekarang adalah hanya ada 5 orang di seluruh Akademi Ling Qiao yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Meskipun ada Jiang Fangzu yang lain, dia hanyalah seorang biksu di tahap inti emas, dan di mata mereka, dia hanyalah seorang pecundang yang tidak bisa berdiri di atas panggung. Sekarang Song Jian telah menyesuaikan jumlah peserta menjadi 6, dan juga mengamanatkan bahwa 2 di antaranya harus laki-laki. Ini sama saja dengan pendekatan 2 arah, yang secara langsung menghalangi Akademi Ling Qiao untuk berpartisipasi. Awalnya, saya ingin menunggu di atas ring dan memberi pelajaran kepada orang-orang di Akademi Ling Qiao, tetapi sekarang tampaknya kita tidak lagi memiliki kesempatan ini, yang sangat disesalkan. Feng Xingkong berkata dengan menyesal, tetapi tersenyum di wajahnya sangat menyenangkan dan penuh dengan schadenfreude.